Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Hasibuan dengan NIM 2514070198. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah, kebesaran dan gemerlapannya Baghdad sebagai pusat kekuasaan Abbasiyah seakan-akan hanyut oleh sungai Tigris. Setelah kota itu dibakar oleh angkatan bersenjata Mongol di bawah inisiatif Halangukan pada tahun 1258, semua permukiman termasuk Istana Emas diratakan dengan tanah oleh tentara Mongol. Tidak hanya itu, angkatan bersenjata Mongol juga menghancurkan perpustakaan yang menjadi salah satu fasilitas penyimpanan informasi dan menghabiskan buku-buku di dalamnya. Pada tahun 1400 Masehi, kota itu juga diserang oleh pasukan Timur Leng, dan pada tahun 1508 Masehi, kota itu diserang oleh pasukan Samawi. Ada beberapa aspek yang mengakibatkan stagnasi dan kemusnahan dinasti Abbasiyah. Kemunduran dan keruntuhan dinasti Abbasiyah disebabkan oleh faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 1. Faktor internal. Perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Kecenderungan masing-masing bangsa untuk mendominasi kekuasaan sudah dirasakan sejak awal Khalifah Abbasiyah berdiri. Namun pada saat itu, Khalifah merupakan orang-orang yang kuat, mampu menjaga keseimbangan politik, sehingga pada masa itu tidak terjadi adanya keruntuhan. Adapun yang B, munculnya dinasti kecil yang memisahkan diri. Penyebab utama munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri karena terjadinya perebutan kekuasaan dari pemerintahan pusat, yaitu antara bangsa Persia dan Turki, yang mengakibatkan pengikut dari beberapa provinsi di pengiraan mulai lepas dari kuasa Bani Abbasiyah. C. Kemerosotan ekonomi. Menyempitnya wilayah kekuasaan menyebabkan pendapatan negara menurun, sedangkan pengeluaran membengkak karena kehidupan para khalifah dan pejabat yang semakin mewah, sehingga jenis pengeluaran semakin beragam. Dan para pejabat banyak yang melakukan korupsi. Selain itu, kemerosotan ekonomi disebabkan karena diberlakukannya peringanan pajak dan banyaknya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri, sehingga mereka tidak membayar upeti. D. Munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Pada masa Khalifah Al-Mansur, muncul gerakan yang bernama Zindik. Gerakan tersebut muncul karena beberapa orang Persia kecewa karena tidak menjadi penguasa. Mereka mempropagandakan ajaran Menuisme, Zoroastrianisme, dan Mazdaisme. Selain itu, terjadi juga konflik dengan aliran Islam lainnya seperti perselisihan antara Al-Husnah dengan Mu'tazilah, dan adanya konflik bersenjata antara Al-Afshin dan Qaramitha. 2. Faktor eksternal. A. Perang Salib. Perang Salib terjadi pada tahun 1095 Masehi. Perang ini terjadi karena kekalahan tentara Romawi, dan kebencian itu bertambah setelah dinasti Seljuk menerapkan aturan yang menyulitkan kaum Kristen untuk berziarah ke sana, sehingga Paus Urbanus II menyuruhkan kepada umat Kristen Eropa untuk melakukan perang salib, dan mereka berhasil menguasai Baitul Maqdis, Edessa, Nicea, Tripoli, Akka, dan kota Tyre. B. Serangan Mongolia sebagai awal penghancuran Baghdad dan Khalifah Islam. Orang-orang Mongolia menguasai Khurasan, Persia, dan negeri-negeri di kawasan Asia Tengah pada Januari 1258 Masehi. Hulagukan menghancurkan tembok ibu kota, membakar kota Baghdad, dan melakukan pembunuhan terhadap Khalifah Al-Mu'tasim, para pemimpin fuqaha, dan orang-orang lainnya dengan jumlah korban yang mencapai 2 juta orang. Pembunuhan tersebut berlangsung selama 40 hari. Terbunuhnya Khalifah Al-Mu'tasim menandai babak akhir dari dinasti Abbasiyah.